Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Najla Ramadhani, tim 2024-08-1055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah Pengelolaan Informasi berbasis pemrograman script, yang dimana di sini kita disuruh membuat website portofolio pribadi yang dibuat menggunakan HTML dan juga CSS dengan struktur layout web responsif dan memanfaatkan tag semantik HTML. Jadi di website ini nantinya kita akan menampilkan profil diri kita secara digital, yaitu terdiri dari biodata, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Nah, lanjut aja, kita langsung masuk ke soalnya. Jadi di soalnya ini kita disuruh menunjukkan kode program dan juga tampilan websitenya. Dan di sini juga kita disuruh mensinkronisasikan repositorinya. Jadi pada websitenya nanti, websitenya itu harus responsif dengan layout untuk smartphone seperti ini, lalu layout untuk tablet portrait dan landscape seperti ini, dilanjut dengan layout untuk desktop. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code-nya ini itu udah terdiri dari dua file utama, yaitu index.html dan juga style.girly.css. Nah, di sini aku akan jelasin dulu di bagian HTML. Jadi di sini seperti biasa, di sini ada title, yaitu title-nya itu Profile Raden Najla Web Portfolio. Lalu di sini juga ada link untuk style sheet-nya atau CSS-nya. Dilanjut di sini ada header section-nya, yaitu di sini ada foto aku dan juga informasi tentang aku, nama dan juga prodi beserta Universitas Pembangunan Jaya. Oke, lanjut. Di sini kita akan masuk ke bagian navigasi bar atau navigation. Nah, di navigasi ini itu ada tampilan biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Nah, dilanjut di sini ada section untuk biodata. Nah, di biodata ini ada biodata tentang aku. Lalu dilanjut dengan section pendidikan. Di sini ada pendidikan aku dari SMK sampai ke universitas. Oke, dilanjut dengan pengalaman. Di sini ada pengalaman aku magang di dua perusahaan. Lanjut, di sini ada keahlian. Di sini ada keahlian programming dan juga soft skill. Lanjut, di sini ada publikasi. Publikasinya di sini ada fotonya juga dan juga keterangan tentang atau detail dari publikasi itu. Dilanjut, di sini ada a side section, yaitu tentang hobi aku. Dilanjut, di sini ada footer, yang dimana footer itu kan ada dibagi menjadi tiga, ya, di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, di sebelah kiri itu kan ada sosmed, di tengah itu ada copyright, dan di sebelah kanan itu ada informasi tentang aku atau pembuatnya. Dilanjut, di sini ada JavaScript-nya untuk navigasi, dan di sini ada style girly-nya atau bilang style girly atau CSS-nya ya. Di sini mulai dari awal, jadi dari globalnya, terus dari header section, dilanjut ke main content, dilanjut ke responsifnya juga ada. Jadi semuanya itu udah langsung terkait ke CSS-nya. Jadi di sini tuh memakai dua file, yaitu HTML dan juga CSS. Bahkan sampai ke footer-footernya juga ada di CSS. Seperti itu, ini lumayan banyak untuk websitenya. Oke, dilanjut, kita masuk ke tampilan dari website yang aku buat. Kita live server aja. Oke, jadi di sini itu ada profil aku. Di sini ada namanya nih, profil Raden Najla Web Portfolio. Dan di sini ada foto aku, di sini ada nama aku juga, dan juga prodi dan juga universitas.
Nah, di bagian sebelah kiri nih ada navigasi, yaitu ada biodata, ada navigasi pendidikan, ada navigasi pengalaman, dan navigasi keahlian, dan juga navigasi publikasi. Nah, di tengah ini itu nantinya konten yang akan berubah. Jadi di sini kan kontennya itu biodata ya. Jadi di sini ada biodata tentang aku, dari nama, NIM, tempat tanggal lahir, agama, dan juga pendidikan aku. Nah, di sebelah kanan nih itu ada section aside atau hobi. Jadi di sini ada hobi-hobi aku, yaitu nonton film, coding, traveling, dan juga baca novel. Jadi di aside ini nantinya tidak akan berubah, jadi kontennya tetap sama seperti ini, tidak akan berubah. Paling untuk di bagian website responsifnya aja nanti, sesuai dengan layoutnya. Nah, ini kan bagian biodata. Lanjut kita ke bagian pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada pendidikan aku dari SMK, yaitu di SMK 2, dan di sini ada pendidikan aku di Universitas Pembangunan Jaya. Lalu dilanjut dengan pengalaman. Di sini pengalamannya ada pengalaman aku sebagai intern di Enter Komputer dan juga intern sebagai IT development, dan juga di intern di Markoding sebagai UI UX student. Nah, dilanjut dengan keahlian. Nah, di sini keahlian aku dari programming skill, dan juga di sini ada soft skill-nya. Nah, dilanjut dengan publikasi. Nah, jadi ini publikasinya yaitu pertama, alhamdulillah banget kemarin aku baru menang best paper dari Semnaslit, yaitu Seminar Nasional Penelitian di UMJ, dan di sini juga ada aku buat website Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi di periode sekarang atau 2025. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalian lihat di site ini tuh kan nggak berubah, jadi tampilannya tetap sama. Jadi Nah, terakhir nih, ini bagian footer. Footer itu di sebelah kiri itu ada LinkedIn aku, sosial media aku di sebelah kiri, ini GitHub dan juga LinkedIn. Nah, lanjut di sini itu ada copyright, dan di sini tuh ada nama aku Radina Najla, dan juga jurusan aku atau prodi aku Sistem Informasi. Nah, ini linknya juga udah bisa ya, tadi kita bisa, dan ini juga LinkedIn-nya bisa. Oke, kita langsung aja sekarang kita mau tahu gimana sih layout dari website aku, website portofolio aku. Jadi kita inspect dulu. Nah, ini setelah aku inspect, ini ya bagian responsifnya. Jadi responsifnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan desktop, masih sama. Nah, sekarang coba kita responsifin dengan ukuran smartphone. Nah, smartphone di sini ukurannya masih sesuai. Jadi di sini navigasinya itu di bagian atas, biodatanya nih main sectionnya, dan juga di sini aside-nya, dan di sini footer-nya. Jadi ini tuh sudah sesuai dengan layout dari smartphone. Navbarnya ada di atas, lalu di sini ada section, aside, dan juga footer. Dilanjut, kita coba lihat di bagian tablet atau iPad. Nah, di sini di bagian tablet, ini tablet portrait. Jadi sectionnya itu, section navigasinya itu ada di sebelah kiri dengan tingkat 25%. Jadi di sini mainnya, di sini ada di bagian tengahnya ini main kontennya, terus di sini juga masih sama sesuai. Nah, di bawahnya ini baru aside atau hobi aku, dan footernya juga sesuai 100% gitu. Nah, dilanjut kalau kita lihat di bagian tablet landscape. Nah, kalau tablet landscape itu navigasinya ada di atas, dan kontennya juga menyesuaikan, lalu di aside-nya juga menyesuaikan, dan footernya juga tetap 100 sesuai dengan layout dari tablet portrait dan juga tablet landscape. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian desktop. Nah, kalau kita klik close di sini, itu akan masuk ke bagian tampilan desktop atau layout desktop. Jadi layoutnya itu sama seperti responsif, jadi dia tetap
navigasinya di sebelah kiri, aside-nya di sebelah kanan, dan main kontennya itu di tengah-tengah, dan footernya itu di bawah. Seperti itu. Jadi itu dia tampilan dan juga kode program dari website portofolio aku. Oke, sekarang aku akan ngasih tutorial untuk mensinkronisasikan dari file manager lokal aku ke repository GitHub. Nah, jadi di sini ya kita klik new untuk create new repository, lalu di sini aku namain tadi adalah UTS PIBS. Ini aku kasih description juga, dan di sini itu configuration-nya itu untuk visibility-nya itu public, dan sekarang kita create repository. Nah, di sini itu ada tutornya. Jadi sebenarnya ada dua cara, yaitu kita drag filenya ataupun kita pakai command line. Nah, di sini aku mau ngasih tutor untuk pakai command line. Jadi di sini kita masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Lalu di sini kita new terminal. Nah, lalu di sini kita masukin aja git init. Nah, dilanjut sekarang kita untuk git remote origin. Jadi kita ditulis git remote at origin. Nah, kita copy yang ada di sini, link GitHub-nya kita copy, lalu kita masukin ke sini. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita git branch. Nah, next kita git add. Nah, dilanjut kita akan git commit. Sebenarnya kalau kalian lupa sama komen-komennya, di sini tuh udah dikasih tahu nih guys, git commit m. Ya, ini contoh aku lupa, terus aku copy aja ini. Terus kalian tinggal paste deh. Kita harus fokus dulu. Jadi ini paste. Nah, di sini udah nih 5 file change ke repository kita. Nah, sekarang kita lakuin git push. Jadi kalau kalian lupa tinggal copy aja, karena di sini udah dikasih tahu juga sama GitHub-nya. Kita enter deh. Nah, jadi di sini udah well done. Semuanya itu udah ke push ke dalam repository GitHub. Nah, coba kita refresh di GitHub-nya, apakah sudah berubah? Dan ya, di sini udah berubah. Ada index.html, paper, dan lain-lain. Di sini juga udah ada style CSS-nya. Nah, segitu aja presentasi dari PIBS untuk UTS website portofolio dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di next video.